Kalau ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang. Kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Pencalonan dini Anies oleh Nasdem dan menuju skenario Pilpres 3 pasangan. Ditulis oleh Eko Wibowo. Surya Paloh telah secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung oleh partai politiknya pada pemilu 2024 mendatang. Nasdem memang aneh. Padahal koalisi saja belum punya. Masih nego-nego. Masih digoyang-goyang. Tapi sudah begitu pede mengumumkan nama yang akan diusungnya nanti. Namun bisa saja apa yang dilakukan oleh Nasdem tersebut memang sebagai bagian dari upayanya untuk lebih mempercepat menuju merapatnya partai-partai politik yang sejauh ini sudah berproses dengannya. Menjadikan Anies Baswedan sebagai pemikat utama bagi PKS dan Partai Demokrat yang diketahui memang sangat menyukai Gubernur DKI Jakarta itu. Tentu agar kedua partai tersebut tidak memikirkan opsi lain. Pun ketika seumpama salah satu dari keduanya kemudian tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Masih ada P3 yang diketahui juga sangat bernafsu terhadap Anies Baswedan. Walaupun terkesan diam, berbeda dengan apa yang dilakukan Partai Demokrat dan PKS. Manuver Partai Nasdem tersebut seakan juga menjadi perlawanan terhadap isu bahwa ada pihak yang menginginkan Pilpres 2024 nanti hanya agar diikuti oleh dua pasangan saja. Otomatis harapan dengan dimunculkannya Anies sebagai calon presiden adalah bahwa setidaknya satu kubu telah terbentuk. Kubu lain yang masih berkemungkinan lainnya adalah kubu Prabowo dengan Partai Gerindra dan PKB, kubu Airlangga Hartarto dengan Golkar, P3, PAN, dan kubu PDIP. Ini yang menarik, kubu Prabowo dan kubu Airlangga Hartarto sepertinya masih rapuh. Gus Muhaimin dengan PKB-nya punya agendanya sendiri, yaitu mencari pihak yang menjamin keterusungannya sebagai cawapres. Sementara P3 menunjukkan ketertarikannya yang besar pada sosok Anies Baswedan. Dua kubu itu tampaknya akan sangat sibuk karena harus memikirkan dan mempertimbangkan sebagai tawaran yang masuk. Surya Paloh jelas akan sedemikian berusaha untuk merebut keberpihakan P3. Sementara Prabowo harus disibukkan dengan usaha yang mempertahankan Gus Muhaimin. Kemudian di sisi lain, PDIP tetap mengintip, melihat kesempatan untuk menemukan momennya. Ketika saat itu tiba, bisa saja partai banteng itu akan menyeruduk hingga membuat salah satu dari dua kubu itu bubaran. Agaknya itu adalah kubu Airlangga Hartarto. Seperti itu, tiga pasangan capres dan cawapres lah yang akan terbentuk sebagai akhir dari proses tersebut. Kubu Nasdem, kubu Gerindra, dan kubu PDIP. Nah, dengan skenario tersebut, tentu dejavu kemenangan Anies Baswedan menjadi harapan besar. Seakan ingin mengulang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
peluang kemenangan kembali Anies pada Pilpres 2024 nanti diharapkan dapat dicapai. Oh, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.